saya harus ketemu orang baru. Tapi memang di awal saya sudah sadar ini bisnis tren. Dan jangan gantungkan kebahagiaan kita itu kepada hal-hal material. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini teman saya, teman seperjuangan ya. Tapi beliau ini punya banyak bisnis, beberapa ada di bisnis kuliner dan ada juga di industri kreatif. Ya, nanti beliau yang akan menjelaskan. Selanjutnya silahkan kita perkenalkan Kang Wega ya. Selamat datang Kang. Terima kasih Kang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini channelnya Kang Ridwan Official. Iya betul. Sobat Kang Ridwan Official, sobat ya. Oh iya ya, perlu ada nama panggilan nanti. Iya, harus ada. Seru tuh. Ya, nama saya Wega Gunawan. Saya ini muridnya Kang Ridwan sebenarnya. Karena guru saya. Alhamdulillah bisa diundang ke sini oleh guru kan. Ya, nggak bisa nolak dong ya. Harus datang jadi. Suka berlebihan. Ini guru saya juga nih. Iya. Ya gitu Kang, saya sekarang ya di bisnis kuliner, bisnis kuliner karena memang apa ya, passion saya di sana di kuliner lah begitu ya. Awalnya sih karena senang makan aja, senang makan, senang wisata kuliner lah begitu. Akhirnya ya bisnisnya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi awal dari suka makan dulu waktu terakhir kerja di ada perusahaan multinasional. Oh sebelumnya sempat kerja itu ya? Sempat kerja sampai 2012. Sampai 2012 saya masih kerja. Itu banyak tugas keluar kota. Ceritanya banyak, bahkan keluar pulau begitu ya. Nah biasanya saya ke kota A begitu. Ini saya cari nih khasnya apa. Ya, terus yang lagi booming di kota itu apa gitu. Termasuk juga makanan-makanan yang tren lah. Waktu lagi tren apa ke Bandung, apa di Jakarta, apa di Surabaya misalnya apa lagi tren. Nah saya bisa cobain tuh, saya kejar tuh biasanya begitu. Ya. Jadi akhirnya, wah enak juga ya begitu ya. Ini dunia kuliner luar biasa nih. Ya. Makin dalam, makin cinta ke kuliner. Ya begitulah sekarang. Begitu. Alhamdulillah, sekarang di kuliner. Kalau boleh di-spill bisnisnya apa aja? Yang pertama di Jepangan Kang, ramen ya. Yang pertama itu ramen, karena dulu pas booming ramen itu di Sukabumi belum ada. Nah waktu itu saya udah resign tuh. Saya udah resign. Sebelumnya sama istri itu memang sering makan ramen. Kemana makan ramen, kemana. Nah pas kita resign pulang ke Sukabumi, itu cari tempat makan ramen nggak ada. Akhirnya solusinya waktu itu belilah ramen instan. Kan ada tuh ramen instan kita bikin tapi tetap nggak puas. Gimana ya? Bikinlah akhirnya, nyari ngulik-ngulik resep, bikin sendiri. Akhirnya ketemu. Nah ini nih gitu resep. Dapat resepnya ujungnya. Dapat resepnya waktu itu karena memang saya memang dari dunia F&B ya. Banyak temen yang kerja di sana karena basic pendidikan juga di sana. Nanya-nanya, minta dong resep ramen. Ada teman chef kerja di restoran Jepang, saya minta resepnya. Oh, minta resep ya? Iya, minta resep dulu. Kan dikasih, oh ini otentik Jepang banget. Dan itu kurang cocok lah buat saya waktu itu ya. Oh, karena rasanya benar-benar Jepang. Iya. Karena kalau Jepang itu kan apa ya, berbeda cita rasanya dengan Indonesia. Terutama orang Sunda lah begitu ya. Terus yang sukanya tuh gurih gitu kan. Iya, kurang micin ya? Iya. Itu. Akhirnya saya modif sedikit lah gitu, biar lebih. Kayaknya modifnya tambah micin dong. Bukan. Waktu itu ada teman saya juga yang buka bakso, Kang. Jualan bakso ya. Saya minta juga resepnya. Nah, saya combine. Di collab ya. Iya, ketemulah resep itu. Yang sebelumnya banyaknya kaldunya itu berasal dari laut ya, dari rumput laut, dari ikan gitu. Kalau otentik Jepang, saya ganti ke sapi. Jadi ramen tapi pakai tulang balung gitu kan, pakai bawang putih yang banyak. Kalau di resep Jepangnya nggak ada pakai
begitu nggak ada. Cuma karena ngejar pengen gurih itu, ya, akhirnya ya. Berarti gurihnya alami ya? Iya. Saya dapetnya itu karena dari tukang bakso itu. Nama brandnya apa, Kang? Oh, yang pertama Garuda Ramen. Oh, yang pertama Garuda Ramen. Yang kedua Garuda Ramen. Ya, Garuda Ramen ini memang saya buka di mall lah begitu ya. Itu berupa outlet kecil. Ada di Sukabumi dan Cianjur. Ini yang pertama. Ya. Dulu awal buka itu begitu saya pakai resep otentik dulu karena saya pikir kan ada deh otentik dulu karena saya pikir yang tadi gurih itu mah selera saya pribadi begitu ya. Ternyata selera saya pribadi itu selera umum. Ya, sama. Iya, sama. Orang-orang pada bilang, kurang gurih. Akhirnya pas saya ganti kuah dengan yang saya suka itu, yang sudah dimotif pakai kuah bakso. Ya. Nah, ini nih katanya gurih enak begitu. Ternyata saya belajar ternyata untuk di sini orang lebih suka rasa itu disesuaikan dengan cita rasa lokal begitu, lebih sesuai lah di lidah orang Indonesia begitu kan waktu itu. Jadi akhirnya setelah ganti kuah, betul berubah banget gitu. Respon orang berubah lebih positif lah begitu kan. Dan waktu dulu juga pas saya merintis bisnis ramen ini agak sulit diedukasi. Diedukasi orang belum tahu ramen itu apa, ya hanya sebagian orang itu pun yang suka Jepang-Jepangan ya. Kalau orang awam nggak tahu ramen itu apa. Banyak yang datang ini tuh apa? Saya udah jelasin, mie ayam ya. Aduh, bukan, saya bukan mie ayam. Ya, gitu. Oh, ya mie kuah. Ya, kurang lebih lah begitu. Edukasi dulu berarti awal-awal ya. Awal-awal edukasi, Kang. Karena banyak orang yang nggak tahu ramen itu apa. Ramen itu apa sih? Cuman karena mungkin belum spiral dulu kali ya. Iya, dulu belum masuk ke Sukabumi. Intinya apa namanya? Trennya itu belum masuk lah gitu. Jadi saya yang pertama di Sukabumi boleh dibilang begitulah ya. Di Sukabumi pertama, baru tahun kedua barulah muncul franchise. Waktu itu 11 franchise masuk ke Sukabumi. Walaupun akhirnya semuanya tumbang, nyisa saya. Ya. Waktu itu memang pas tren-trennya itu diserbu Sukabumi oleh berbagai macam brand. Ketika Kang Wega udah mulai jualan ramen, ya, ada brand kompetitor pada masuk tahun kedua pada masuk franchise semua. Ada yang franchise, ada yang cabang. Gitu. Akhirnya ya waktu itu sempat khawatir juga, tapi memang di awal saya sudah sadar ini bisnis tren. Saya harus punya strategi gimana caranya bisnis tren ini bisa long lasting lah begitu. Karena sudah tahu di awal gitu. Dan pas naiknya saya sudah siap, ketika turun pun trennya saya sudah siap gitu. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang dari 2013. Dari 2013 sampai sekarang. 2013. Outlet kedua itu bisnis kedua brandnya Ales Place. Kalau Ales Place ini bukan hanya ramen, tapi lebih kompleks lagi. Ada sushi-nya di sana, ada rice bowl, ada hot plate, ada dessertnya juga, ada minuman-minuman gitu. Karena bentuk ini independen di luar, outlet di luar, bukan di dalam mall, gitu. Bukan di dalam food court. Selain Ales Place apa lagi, Kang? Ada satu lagi kuliner itu Gudang Steak. Kalau Gudang Steak ini pindah ke Western. Ke Western ini latar belakangnya memang ada mimpi saya dulu itu, kan saya selain suka makan mie juga suka makan steak kan dulu itu. Dulu basic pendidikan saya di perhotelan, di F&B, kemudian juga dulu saya pernah kerja di kapal pesiar, di mana dulu itu menunya ya kebanyakan Western. Nah itu 2006, jadi 2016 itu sudah mulai kangen, 10 tahun kemudian, aduh kangennya pengen makanan dulu waktu kerja di kapal gitu. Aduh inget ini, inget itu gitu. Dulu enaknya, dulu pernah makan ini, pernah makan. Nah di Sukabumi dulu belum ada yang khusus ke steak, itu belum ada. Oh jadi perjalanan bisnisnya sebetulnya dari memori masa lalu ya? Memori. Banyaknya kangen. Yang ramen dulu juga sama, aduh kangennya pengen makan ramen sama istri itu begitu. Akhirnya bikin gitu. Ya steak juga sama begitu. Aduh kangen pengen makan dulu yang kayak dulu tuh waktu di kapal begini begitu ya. Banyak menu-menu Western yang enggak saya dapat di Sukabumi.
aduh pengen gimana ya caranya. Akhirnya bikinlah bisnisnya gitu. Ya itu juga kerjasama dengan beberapa orang. Ya, itu bisnis makanan? Itu bisnis makanan. Yang non makanan? Non makanan saya ada bisnis kreatif. Sebenarnya ini tuh gara-gara pandemi kan. Oh, gara-gara pandemi. Awalnya jadi kan angkatan pandemi ini ya? Pas pandemi itu bisnis kuliner saya agak kena masalah lah begitu. Karena waktu itu pas PPKM. PPKM ya, betul, PPKM betul. Apalagi satu lagi ada namanya. Itu kan boleh buka tapi hanya take away. Lockdown sama PPKM. Iya, jadi waktu itu kita agak kerepotan, apalagi waktu itu saya belum mendalami online. Saya daftar di beberapa platform ya untuk yang jualan makanan online begitu ya. Tapi tidak mendalami, hanya sekedar ada aja. Ketika orang nanya, ada nggak di platform ini? Oh ada, boleh pesen di platform ini gitu ya. Hanya sekedar ada waktu itu, tapi tidak memperdalam, jadi tidak dioptimasi lah begitu. Jadi awal-awal tuh sempat kerepotan. Omset itu karena hanya bisa take away, dan iya siapa yang mau makan steak di take away, siapa yang mau makan mie take away ya agak sulit lah waktu itu, hanya tersisa 10% omset itu. Waduh, lumayan ya. Iya, langsung tergerus karena harus tutup, nggak boleh terima tamu, hanya take away. Waktu itu sempat kucing-kucingan sama yang patroli kan. Untung nggak jadi kucing ya? Ada patroli lewat, diintip kan, oh udah lewat, buka gitu kan, buka. Ternyata muter balik lagi, didatengin kita. Udah kena peringatan lah begitu ya, peringatan 1. Mereka udah paham kali ya. Iya, sampai peringatan 2 kita udah ngeri, udah serem kan. Aduh, udah peringatan 2. Oh, udah peringatan 2 dapat 2 kali. Karena 2 kali ketahuan. Ya udah deh kita ikut deh ya, akhirnya kan gitu. Kita ikut full di online. Akhirnya saya mau nggak mau kan memperdalam kan di online itu, di platform hijau itu saya memperdalam gimana caranya ikut promo, gimana biar stand out. Oh ternyata harus di fotonya dibagusin dan sebagainya, foto produk terutama kan orang lihat oh fotonya gitu kan. Nah dari situlah akhirnya saya melihat oh yang lain juga sama, mereka beralih ke online tapi tidak siap. Salah satunya adalah dengan materinya. Mereka nggak punya foto produk yang bagus, mereka nggak punya marketing kit yang bagus gitu. Dan mau bikin pun mereka kesulitan, bikin sendiri saya nggak bisa. Oke. Kami hadir gitu kurang lebih lah. Akhirnya bikinlah Lawak Kreatif itu. Itu bisa kalau nggak salah jadi juara ya, juara video. Iya. Kita kalau nggak salah 6 bulan kita buka Lawak itu, terus kemudian bulan puasa kita kerja itu dari siang sampai sore. Nah sore ini kita banyaknya mulai suntuk gitu ya, sambil nunggu, sambil ngabuburit lah waktu itu kita bikin video pendek yuk, bikin film pendek yuk gitu. Dan lalu kemudian lewat informasi tentang ada BNN bikin lomba ya skala nasional waktu itu. Udah deh ikutan nih gitu. Kita collab dengan beberapa teman juga waktu itu ya. Akhirnya kita bikin juara. Alhamdulillah juara waktu itu. Iya. Padahal ini baru ya, sebetulnya bisnis ini baru ya. Bisnisnya baru tapi kegiatannya memang sudah lama. Saya masuk di dunia kreatif itu sebenarnya dari SMA. Saya ikut ada ekstrakurikuler teater ya. Namanya Epigonen, ini dari sana sebenarnya. Oh, perjalanannya ya? Perjalanannya itu dari sana, kita kenal, kumpul dengan orang-orang di industri kreatif itu dari sana. Dan sampai sekarang banyak orang-orang Epigonen ini yang kemudian memang berkarirnya di bidang kreatif. Gitu. Sebutlah misalnya Omes, begitu. Itu di sana dulu tuh ketemunya. Ada Bobby, ya begitu. Itu barengan? Ya, itu barengan. Ada, kalau di musik tuh ada Lava. Satu sekolahan ya sama Kang Wega ya? Iya.
Cuma beda angkatan. Beda angkatan. Kayaknya ini yang senior ya. Iya, senior. Lihat dari jenggot ya. Berarti kalau lihat jenggot kayak gitu udah berkeluarga ya? Sudah. Punya Sudah anak tiga anaknya sudah 3. Oh, anak ada 3. Sudah 3, ada paling besar itu sekarang kelas 4. Kelas 4 SD begitu ya. Yang paling kecil? Paling kecil baru masuk TK. Oh, masih kecil ya. Baru masuk TK. Iya masih kecil karena dulu ya. Saya sama istri itu setelah menikah nggak langsung punya anak. 3,5 tahun baru punya anak kan. Bukan KB, memang ya baru dikasih aja mungkin ya begitu. Memang 3,5 tahun baru punya anak yang pertama itu. Gitu. Agak lama memang waktu itu. Nah, sekarang kita bicara keluarga ya, Kang. Kan Kang Waga ini kan kalau nggak salah ya, sebelum usaha itu kan tadi kerja dulu ya? Kerja dulu. Nah, ketika merintis ataupun seperti sekarang tuh bagaimana tanggapan keluarga tuh? Perjalanan seperti apa tuh? Oke, dulu itu saya kerja total 7 tahun, Kang. Kalau di perusahaan terakhir itu hanya 3,5 tahun lah begitu ya. Dulu saya kerja di perusahaan multinasional, perusahaan rokok. Itu 3,5 tahun. Saya pas mau resign itu saya sempat cerita ke ibu, ya cerita lah, Bu, saya mau keluar dari perusahaan gitu. Oh gitu, awalnya biasa aja kan reaksinya. Mau pindah kemana? Enggak pindah, mau keluar aja. Terus mau ngapain? Mau bisnis? Oh bisnis. Bisnis apa? Jualan es buah. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ibu saya kaget karena ya waktu itu terbilang oke lah begitu ya. Ini perusahaan yang termasuk 4 terbesar kepuasan karyawan di karena fasilitasnya cukup baik lah begitu ya. Gajinya cukup tinggi, fasilitas kesehatannya full, dapat kendaraan operasional juga gitu. Terus ya enak lah, termasuk enak kerja di sana tuh enak karena fasilitasnya begitu kan. Tapi ada mimpi yang belum terlaksana waktu itu. Memang saya waktu itu sudah berniat dari sebelum resign itu ingin berwirausaha. Gara-gara waktu itu pas kantor saya direnovasi ceritanya. Jadi sementara harus pindah dulu ke hotel untuk kantor itu. Kita sewa beberapa ruang meeting untuk jadi kantor. Di hotel itu waktu itu ada seminar namanya The Power of Kepepet. Iya. Mas J. Begitu. Berarti satu perguruan gitu ya. Saya lihat ini apa sih gitu. Apa sih? Kok The Power of Kepepet kan gambarnya orang kayak dikejar dikejar gitu kan. Apa ada-ada aja orang, saya bilang kan waktu itu belum tertarik tuh. Tapi karena judulnya nyeleneh, akhirnya saya cari tahu. Oh, ternyata itu seminar untuk pebisnis dan sebagainya. Saya cari tahu akhirnya sampai ketemulah dengan IKEM. Ikutlah IKEM. IKEM juga nih. Iya, IKEM juga. Waktu itu nggak langsung resign, masih ada jeda lah beberapa waktu ya. Saya pas ikut IKEM itu masih kerja. Masih kerja gitu. Nah, singkat cerita saya cerita ke ibu kaget ya. Karena memang berarti cerita mau usaha tuh karena saat itu setelah ikutan IKEM setelah ikutan IKEM baru bilang ke ibu. Baru bilang ke ibu lah mau resign. Itu belum resign. Intinya ibu saya kurang setuju lah begitu ya. Saya resign itu karena ibu saya tahu masuk ke situ susah, terus sudah posisi enak begitu, gajinya lumayan, fasilitasnya oke, apalagi itu kenapa harus keluar. Jadi ibu saya waktu itu menyangka ini pasti ada masalah nih di kantornya begitu. Awalnya begitu. Tapi akhirnya saya yakinkan ibu saya enggak kok, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, memang ada mimpi yang mau saya kejar, saya bilang begitu. Akhirnya ya ibu saya oke lah kalau memang maunya begitu gitu. Tapi ya ingat kamu sudah berkeluarga, intinya itulah. Karena saya waktu itu udah menikah. Setelah menikah? Itu sudah menikah tapi belum punya anak. Oh, sudah tetap izin dulu ke ibu ya? Iya, tapi belum punya anak. Jadi ibu saya mewanti-wanti itu. Ya, saya itu sudah berkeluarga.
hati-hatilah, begitu intinya begitu. Saya pun cerita, ya akhirnya mulai tersebarlah ke keluarga besar, ya saya mau resign, responnya juga macam-macam ternyata. Ada yang, sombong amat ya, orang susah cari kerja, ini malah mau keluar begitu. Ada juga begitu. Tapi saudara mah kan berarti nggak bercanda lah ya. Iya begitu, jadi ternyata responnya macam-macam. Karena memang di keluarga besar saya, mayoritas jadi pegawai kan. Bapak saya sampai pensiunnya karyawan gitu. Mertua saya juga sama. Tapi saya menyadari memang ada beberapa orang yang memang passionnya di sana. Bapak saya dan mertua saya itu karakternya kurang lebih sama lah. Beliau ini kolektor sertifikat Employee of the Month. Jadi kalau di rumah orang tua saya itu seginilah kurang lebih ini sertifikat Employee of the Month-nya itu. Berarti karyawan karena memang terbaik berdedikasi. Berdedikasi gitu. dan menjadi yang terbaik pada saat itu. Dan saya pernah ngobrol dengan beberapa subordinatnya dari bapak saya begitu ya, timnya bapak saya, anak buahnya bapak saya itu cerita, Pak Wawan itu kalau masuk jam 8, beliau jam 7 udah ada, katanya gitu. Gitu ya? Iya, jadi saya tuh suka malu kalau telat itu, katanya. Itu kata anak buahnya begitu. Terus beliau itu berani pasang badan untuk anak buahnya, gitu. Dan memang disukailah begitu. Dan ya passionnya memang di sana. Ada orang-orang yang memang passionnya untuk bekerja, termasuk mertua saya juga begitu. Mertua saya itu kalau lagi cuti, beliau kan orang lapangan di bidang perminyakan. Oh, sama karyawan juga ya? Iya. Kalau lagi cuti pun, yang diomongin ya kerjaan kan. Kalau ngobrol sama saya gitu ya, ngobrol tentang kerjaan gitu. Ownership-nya tinggi sekali. Iya, jadi walaupun bahkan setelah pensiun pun, ya masih jadi konsultan untuk bidang perminyakan itu. Ya betul, karena kan pengalaman skillnya dan memang udah masih di situ. sangat passionnya tuh sangat di sana gitu. Sampai sekarang masih cerita kalau di lapangan tuh begini begitu. Memang passionnya di sana. Dan saya akhirnya menyadari bahwa memang ada orang-orang dengan passion sebagai karyawan tadi, sebagai pegawai, bukan sebagai pengusaha. Jadi kalau ada motivator, ngapain jadi karyawan terus, jangan mau jadi budak korporat kan begitu ya sekarang. Itu menurut saya untuk beberapa orang tidak relevan karena memang ada orang-orang yang passionnya di sana kan. Gitu. Dan saya mempunyai contoh nyata ayah saya dan mertua saya, dua-duanya orang yang sangat berdedikasi di pekerjaannya begitu. Karena passionnya memang di sana. Disuruh usaha mungkin sangat berat ya. Iya, karena memang passionnya nggak di sana. Nggak menikmati justru ya. Ayah saya pernah beberapa kali bisnis dan tidak terlalu menikmati. Begitu akhirnya ya kembali lagi ke pekerjaannya. Gitu. Iya. Ini jadi bicara tadi kata Kang Wega kan keluarga itu kan pada kaget seperti itu ya awalnya. Iya, karena backgroundnya rata-rata memang bukan pengusaha lah begitu. Nah kalau dalam proses perjalanan kan ketika Kang Wega ngebangun bisnis ya, apa pengalaman terbaik Kang? Pengalaman terbaik ya, saya banyak bertemu orang hebat Kang. Ya, awal-awal bisnis itu di Sukabumi, saya sempat kebingungan. Ini saya mau nanya ke siapa, mau belajar. Waktu tahun 2012 itu di Sukabumi masih jarang lah ada seminar bisnis, ada pelatihan. Jarang banget kan. Kalau mau pelatihan, mau seminar ya harus ke Jakarta, ke Bandung begitu kan Kang ya. Saya gimana ya, saya harus nanya ke siapa kalau di Sukabumi. Dan akhirnya ya terjawabnya di TDA. Saya ada temen yang ngajak ke TDA dan waktu itu ketuanya itu orang hebat, namanya Kang Ridwan ini. Ini ketuanya waktu itu. Iya, akhirnya saya seperti menemukan jawaban gitu Kang. Oh ini yang saya cari selama ini. Tempat saya nanya, tempat saya mendengar juga, tempat saya belajar bisnis. Oh ini. Sampai akhirnya saya kemudian dari sanalah banyak ketemu orang-orang hebat, terbuka akhirnya relasi-relasi dengan orang-orang yang
memang sudah terbukti sukses di bisnisnya, dari situlah akhirnya saya punya pemikiran, jangan-jangan yang sama kayak saya itu banyak. Yang memulai bisnis tapi bingung ini harus nanya ke siapa nih bisnis saya. Makanya kemudian saya dengan beberapa teman akhirnya membuat ya Sukabumi Kota Berdaya. Ya, ada lagi ya. Ya, Sukabumi Kota Berdaya itu saya inginnya jadi wadah untuk orang-orang yang memulai bisnis dan bingung mau nanya tentang bisnis ke siapa. Ya. Komunitas lah ya. Komunitas, kurang lebih komunitas. Berkeluh kesah di sana, diskusi. Karena diskusi. Gitu. Pengalaman saya dulu pernah punya masalah berat, pas cerita ada yang lebih berat daripada saya. Nah, begitu. Itu juga sama. Akhirnya, ya saya buka aja nih. Saya dulu sempat terlilit hutang, Kang. Ke perbankan lah begitu ya. Dan sempat berat waktu itu. Sempat maksudnya membebani hidup saya lah kurang lebih. Ternyata pas ketemu ada satu orang namanya Pak Eko waktu itu ngisi di Sukabumi Kota Berdaya. Waduh, ternyata lebih berat ya. Gitu. Lebih besar ternyata. Tapi beliau bisa keluar dari sana gitu. Dan akhirnya saya memberanikan diri bercerita dan minta, Kang gimana sih caranya? Beliau yang mengajarkan, hutang itu harus dibayar, tidak boleh menghindar. Ini ada caranya begini-begini. Oh, oke. Akhirnya saya praktekkan dan betul, alhamdulillah bisa selesai. Gitu. Jadi hutang alhamdulillah bisa selesai. Bisa selesai. Waktu banyaknya di kartu kredit kan. Waktu itu ada seminarnya kan. Iya, pengalaman lah. Iya, ada seminarnya dan gimana caranya bisa dapat kartu kredit, kartu kredit, terus modal bisnis dari kartu kredit tanpa dan sebagainya. jaminan. Iya, itu kan enak waktu itu ya saya merasanya. Waktu dapat uangnya ini enak ketika gak bisa bayar pusing. Gak bayar itu pusing. Kalau Kang Wega saat itu kan mungkin lagi minus ya tadi ya. Kemudian kan ngebangun bisnis ya. Itu kan dalam proses ngebangun bisnis ya, dalam perjalanan bisnis itu kan kalau kita bicara supaya lepas dari masalah itu kan nggak hanya ikhtiar ya. Salah satu bagian dari ikhtiarnya itu adalah belajar ya. Betul. Adakah Kang Wega belajar tertentu yang dalam perjalanan yang membantu Kang Wega nih bisa menjadi seperti sekarang? Yang pertama itu Kang, saya dulu salah di mindset. Ya, dulu awal-awal bisnis itu nggak mulus. Beberapa tahun itu nggak stabil lah begitu ya. Karena sebelumnya saya kerja di corporate, saya merasa sudah punya cukup ilmu untuk menjalankan bisnis waktu itu ya. Kemudian buka bisnis skala UMKM, ternyata treatmentnya beda. Nggak bisa ilmu corporate kemudian diterapkan di bisnis UMKM. Begitu. Itu yang saya salah di awal itu. Mindset saya salah bahwa saya sudah punya cukup ilmu untuk menjalankan bisnis, ternyata tidak. Saya waktu itu sok tahu lah begitu kurang lebih kalau kasarnya. Saya tuh sok tahu menjalankan bisnis padahal saya belum punya ilmunya. Sedangkan waktu itu saya merasa saya punya ilmu yang cukup untuk menjalankan bisnis ini karena saya pernah belajar sebelumnya di bisnis corporate begitu. Kurang lebih begitu. Jadi 3 tahun awal itu cukup berat lah untuk saya. Ya, saking beratnya kalau saya ceritakan kembali, kadang emosinya itu masih ada. Gitu. Saking dulu itu susahnya. Saya pernah dalam kondisi saya pulang ke rumah itu istri saya bilang nggak ada beras kan. Waduh. Itu kan saya terutama harga diri sebagai suaminya, nah itu diuji lah di sana. Harga diri sebagai laki-laki, waduh gitu. Kemudian pernah juga kejadian waktu itu anak saya itu nggak boleh keluar Kang. Kenapa? Karena istri saya takut anak saya ngelihat temennya jajan. Sementara waktu itu nggak punya uang. Sampai berkaca-kaca. Iya, kelihatannya. Nah itu memang kalau cerita itu tuh emosinya masih terbawa sampai sekarang. Karena buat saya ini harga diri sebagai laki-laki. Ya, ini ya kondisi seperti itu nggak bolehlah terulangi lagi lah begitu ya. Dimana anak nggak bisa jajan, makanya kadang-kadang ya sekarang anak saya mau jajan sok gitu.
gitu, nggak pernah saya, walaupun salah sebenarnya, salah saya akhirnya, tapi ini sebagai bentuk saya membayar dulu kesalahan saya yang dulu sampai anak saya nggak bisa jajan gitu. Sekarang kadang-kadang saya terlalu lost gitu kalau anak mau jajan. Gitu. Iya. Jadi ngobatin yang masa lalu. Ngobatin yang dulu sebenarnya gitu. Ya, ya. Tapi akhirnya ketemu lah. Nah, tadi akhirnya masuk ke TDA itu ketemu Kang Ridwan dan akhirnya tahu cerita Amor pun dulu sama begitu. Amor pun dulu merintis dari bawah yang kemudian saya tahu oh Amor itu ternyata brand coklat dulunya begitu ya dulu kan. Dulu jualan coklat ternyata dan hanya laku di bulan Februari karena ada Valentine begitu ya. Akhirnya cari cara gimana kan nggak mungkin kalau hanya ngandelin bulan Februari terus 11 bulan sisanya gimana gitu kan. Akhirnya beralih lah ke Bolu ya walaupun dengan brand yang sama Amor juga. Dari sana saya ternyata yang saya harus pelajari itu bagaimana merintis bisnis, bukan melihat bisnis sudah besar gitu. Nah ini juga banyak yang saya ingatkan ke teman-teman yang lain ketika cerita tentang bisnisnya ke saya, banyak yang punya role model bisnis yang sudah besar, kemudian mereka berusaha untuk mencontoh mereka yang sudah besar ini. Yang menurut saya agak sedikit keliru, seharusnya yang dipelajari itu adalah proses bagaimana bisnis besar ini dulu awal ketika merintis. Banyak bisnis-bisnis besar yang dimulai dengan sangat kecil gitu. Termasuk Amor lah begitu ya. Ya jangan melihat Amor sekarang yang sudah sangat besar gitu orang, wah saya mau kayak Amor. Saya akan contek semua apa yang dilakukan Amor ya akan sulit untuk orang yang dengan penuh keterbatasan begitu ya. Kalau UMKM kan masalah modal lah, masalah kemampuan si ownernya dan sebagainya. Yang harus mereka pelajari adalah bagaimana proses Bolu Amor ini dari awal kemudian menjadi besar seperti sekarang. Itu yang dulu saya miss itu di sana. Saya tidak berusaha untuk mempelajari bagaimana sebuah bisnis yang besar merintis di awal. Itu yang tidak dulu saya pelajari. Yang kemudian saya tersadar ya ikut TDA, banyak cerita, banyak kesana kemari, belajar dari Bolu Amor dan kemudian juga saya dulu belajar ke Depok, ada program dari TDA, ada mentorship, mentornya ini kebetulan orang Depok namanya Pak Wahyu, bisnis beliau ini mie ayam. Saya sempat dulu itu pas, masa saya harus belajar sama tukang mie ayam, saya kan lebih keren, maksudnya kan saya dulu bisnisnya ramen kan, ramen tuh, oh iya di atas mie ayam, kastanya di atas mie ayam begitu kan. Tapi setelah saya cari tahu siapa ini Pak Wahyu ini, pas saya ke sana, akhirnya saya ngerti lah, begitu ya. Saya akhirnya ngerti kenapa beliau yang dipilih jadi mentor begitu, karena bisnisnya sudah miliaran, walaupun mie ayam. Dari Kang Ridwan saya belajar bagaimana melihat bisnis bisa bertumbuh ya dari kecil menjadi besar. Dari Pak Wahyu ini saya belajar ini salah satu perkataan beliau, bisnis itu nggak perlu keren. Bisnis itu nggak perlu keren, yang penting ngasilin duit, begitulah kurang lebih ya kata-katanya. Saya karena sudah sangat lama saya nggak ingat detailnya, tapi kurang lebih begitu. Jadi banyak orang yang malu masa bisnisnya mie ayam gitu. Ada juga yang malu masa bisnis begitu gitu, nggak keren kan. Kalau yang keren sekarang misalnya bisnis kreatif, bisnis bikin restoran, bikin kafe, kopi shop begitu ya. Itu yang keren gitu. Tapi banyak orang yang tidak melirik bisnis-bisnis di luar itu, yang menurut sebagian orang nggak keren, padahal potensi uangnya juga sangat besar kan. Saya ada temen bisnisnya cilok kan. Tapi cilok. Tapi ratusan juta profitnya per bulan. Profit ya? Profit. Gitu. Karena memang ya skalanya bukan tukang cilok mamang-mamang keliling, bukan. Dia sudah punya pabrik cilok dan dia supply untuk banyak pedagang cilok gitu. Ya, bahkan bisa jadi dulunya kecil juga sama kan? Dulunya merintis sebagai tukang cilok. Tukang cilok berkembang besar gitu. Kalau Kang Wega suka kalau belajar nih untuk menambah meningkatkan
seperti Kang Wega sekarang tuh sering training kah, atau sering belajar di buku kah, atau di YouTube kah? Ya. Atau mau minum dulu kah? Iya. Kelihatan dulu saya kering. Kita minum saja dulu. Kita minum dulu. Udah haus. Karena saya juga haus. Ya, kalau saya yang pertama, yang paling saya senangi itu ketemu orang, Kang. Saya belajar langsung, saya ngobrol langsung. Itu yang paling saya senangi itu begitu. Jadi Kang Wega banyak belajar dengan belajar ketemu orang langsung. Karena sukanya seperti itu ya. Sukanya memang begitu. Saya tuh senang ngobrol. Senang ngobrol ya. Dari sana saya bisa dapat banyak insight lah. Begitu. Ya. Kalau kita ketemu kan begitu juga, kita banyak ngobrol. Nah, sebenarnya dari sanalah saya banyak belajar dari Kang Ridwan tuh begitu. Dapat banyak insight dengan rekan-rekan yang lain juga begitu. Ketemu dokter med, saya pasti ngobrol. Berarti itu lebih ke motivasi ya? Iya, kadang-kadang juga teknis. Oh, teknis juga? Kadang-kadang tanyakan teknis. juga gitu teknisnya. Saya kadang-kadang, walaupun misalnya dengan pengusaha kesehatan gitu kan, dokter med itu di bidang kesehatan begitu ya. Tapi banyak hal kok yang bisa saya terapkan di bisnis saya. Walaupun bisnis saya kuliner beda gitu, tapi ada beberapa hal lah yang bisa saya terapkan. Nah itu biasanya kalau buat saya lebih kena kan. Belajar seperti itu, metode belajar langsung dari praktisi ya, dengan ngobrol langsung itu buat saya lebih kena. Jadi Kang Wega dengan melakukan networking secara langsung itu lebih dapat banyak hal. Ya. Buat saya orang yang kurang senang baca buku, jadi saya lebih banyak nonton di YouTube. Jadi ini sebetulnya jarang banget baca buku ya? Bukan jarang, tapi memang target saya sangat rendah untuk. Sangat rendah. Iya, saya tuh setahun itu paling 6 buku gitu kan. Tapi artinya ada kebanyakan belajar di YouTube atau langsung ke orang tadi yang utamanya itu ya. Kalau kebiasaan rutinnya apa tuh Kang? Yang unik Kang? Saya kebiasaan rutin ya. Ini yang berkaitan dengan bisnis atau dengan dalam proses pencapaian Kang Wega sampai sekarang nih kebiasaan yang Kang Wega lakukan? Saya biasanya yang selalu menjadi kebiasaan saya dan selalu menjadi target saya itu, saya harus ketemu orang baru. Begitu Kang. Saya harus ketemu orang baru dan mendapatkan insight baru dari orang tersebut. Targetnya sebulan berapa kali atau setiap hari kah? Ini beda dengan tadi baca buku. Kalau buku hanya 6 setahun ya. Kalau ketemu orang baru ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Bahkan dalam 1 minggu itu saya menargetkan bisa ketemu dengan 3 orang baru. 3 orang baru. 3 orang baru kan. Dalam seminggu. Ya. Jadi memang pertumbuhan pertemanan saya, relasi saya, alhamdulillah cukup baik, ya cukup baik. Karena saya memang berusaha untuk terus kenal dengan orang baru lagi, Karena dengan kenal orang baru itu buat saya jadi suplemen lah. Banyak terjadi ketika saya ketemu orang baru, terbuka wawasannya. Wawasan baru. Perasaan ditampol juga kadang. Iya. Oh gitu, ternyata kadang-kadang ketemu jawaban itu dari orang baru. Oh ini jawabannya yang selama ini saya cari gitu. Sering terjadi begitu. Ya mungkin bagi sebagian orang terdengar nggak biasa kali ya, kenapa harus ketemu orang baru sih gitu. Ya, karena beberapa orang juga mungkin menghindari ya untuk ketemu dengan orang baru, beberapa orang nggak nyaman juga harus ngobrol banyak dengan orang baru. Kalau saya cukup menikmati sih. Ya kadang memang capek juga kan ketemu orangnya, tapi ketika di saat itu kita mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, itu menurut saya sih sesuatu yang keren ya. Apalagi kalau mereka bisa sampai di titik ini kan pembelajarannya seperti itu, membangun networking terus menerus seminggu 3 kali. Membangun networking Kang. Dan itu menurut saya salah satu modal besar yang cukup layak untuk dipelajari oleh
pebisnis yang baru mulai misalnya harus punya modal networking juga gitu. Salah satunya yang instan sih ikuti komunitas tadi. Oh iya, kalau komunitas kan langsung ada 100 banyak orang, kan. 200 orang. Gitu. Itu paling enak lah gitu. Nanti telusuri satu-satu, kamu bisnisnya apa, kita belajar di situ apa, wah kerennya. Makanya ya saya termasuk orang yang seneng masuk di komunitas. Bahkan ada beberapa orang yang manggil saya bapak komunitas. Karena komunitasnya banyak banget. Ya kayaknya kalau dibuka nama Kang Wega ada grup yang sama beberapa gitu. Iya pasti ada beberapa. Tapi di WhatsApp itu, WhatsApp grup itu ya banyak ya. Banyak banget gitu. Tapi di situ punya potensi ketemu orang di mana kita bisa mendapatkan informasi. Kadang-kadang saya japri Kang. Kadang-kadang saya, ini siapa ya? Saya belum kenal. Kok bisnisnya unik begitu. Saya japri. Keren. Gitu. Kang Wega, kalau dalam perjalanan sampai titik ini ya, apa untold story tentang Kang Wega? Yang belum pernah Kang Wega ceritakan nih di podcast untold manapun story. Atau ceritain sama orang lain. Untold story. Ini untold story saya itu ini belum pernah saya ceritakan, hanya kepada istri saya aja kan. Wih, seru. Ya. Saya itu introvert. Introvert? Kan nanti kaget. Introvert kan. Kan suka ketemu orang. Bangun network kan. Iya, tapi kan nggak gampang lah soal introvert. Pulang ke rumah tuh capek. Awal-awal memang agak berat. Karena saya ini kalau ada waktu kesempatan libur, saya lebih memilih diam di rumah. Bener Kang. Karena target udah tercapai, yang penting ketemu orang baru. Iya. Istirahat aja gitu. Jadi kalau ada bisa nggak ada jadwal apa-apa nih, saya akan lebih memilih di kamar gitu. Saya tuh kalau di rumah itu tidak terlalu suka ketemu orang. Di rumah. Di rumah Kang. Di rumah itu tidak terlalu suka ketemu orang. Bisa ada tamu ke istri saya. Ya sudah, hanya saya akan masuk menghindar kamar lagi gitu. Udah masuk ke kamar lagi. Kayaknya zona amannya di rumah ya. Zona amannya di rumah memang. Jadi kalau di rumah kadang juga saya tidak terlalu responsif ke handphone, ada telepon, ada WhatsApp gitu ya. Saya kalau di rumah enaknya memang begitu, menikmati diri saya sendiri gitu. Gitu. Nah, ini yang tidak banyak diketahui orang kalau saya sebenarnya introvert. Saya kaget juga tadi. Saya Kang Wega punya target. Saya lebih suka sendiri gitu ya. Kalau ada waktu luang lebih banyak memang menghabiskan sendiri. Dulu zaman kuliah, hari libur nggak pulang ke Sukabumi, saya akan cari tempat untuk nulis sendirian gitu. Oh, bener ini introvert nih. Iya, ke kafe yang agak sepi gitu ya. Duduk di pojok kemudian nulis sendiri gitu. Itu akan banyaknya begitu dulu itu. Jadi introvert saya baru gitu. tahu. Hanya saja memang kemudian saya memaksa diri saya untuk bisa tampil. Oh iya, untuk berani ngomong, untuk berani ketemu orang. Iya. Iya, saya memang di-push gitu kan. Untuk ketemu orang itu butuh keberanian buat saya. Kalau buat saya butuh dorongan yang keras yang kemudian saya ketemu orang. Saya bicara di depan forum. Saya bicara di depan audiens gitu. Itu memang saya dorong, bukan natural keluar dari diri saya, bukan. Gitu. Cuman memang tidak pernah saya ungkapkan ke orang. Orang taunya gitu, saya heboh di luar. Kalau di rumah enggak. Saya enggak heboh kalau di rumah, biasa aja di depan gitu. Orang anak depan istri lebih kalem ya kayaknya. Ya, cuman memang anak saya kan banyak melihat juga ya, ada di YouTube ngelihat saya, terus di Instagram atau pernah juga pas tampil di umum itu ngelihat saya itu. Abi gitu ya gitu. Kadang-kadang anak saya itu, jangan gitu dong, malu gitu. Gitu. Karena mungkin melihat ya di rumah nggak begitu amat gitu, biasa aja. Kau melihat seseorang abinya yang berbeda gitu. Iya gitu. Tapi ya memang saya suka jelaskan memang di luar Abi perlu berlaku seperti itu. Abi perlu memang berlaku seperti itu. Kalau di rumah ya sebagai abinya kamu gitu. Menarik nih ya Kang Wega. Jadi ini
baru saya ceritakan ke istri aja soal introvert ini. Karena tapi saya bukan istri Kang Wega ya. Oh iya, bukan ya. Ke audiens saya nih. Karena saya yakin pasti kalau orang yang kenal saya ketika saya bilang begitu orang akan kaget, Kang. Iya, nanti mungkin teman-teman Kang Wega info aja nih. Gitu, kalau mau tahu siapa saya, lihat. Iya, karena keseharian saya kalau di luar saya sudah mulai banyak tampil di panggung gitu ya. Saya sudah banyak juga ada podcast, ada beberapa karya seperti di film pendek saya juga ada kan beberapa ya. Itu ya orang nggak akan menyangka saya introvert. Akan menyangkanya saya ekstrovert banget gitu. Karena berani tampil, berani ngomong, banyak ketemu orang, membangun relasi dan sebagainya. Padahal nggak seperti itu. Itu karena kebutuhan pertama dan kemudian yang kedua karena saya men-challenge diri saya. Men-challenge sesuatu yang tidak nyaman buat saya, ternyata saya bisa kok gitu. Ya, jadi buat teman-teman nih yang introvert, Kang Wega ini salah satu contoh yang ternyata bisa tampil loh, karena saya pernah satu panggung juga sama Kang Wega. Oh iya. Baru ya kemarin. Iya, satu panggung dan Kang Wega bagus di panggung seolah-olah bukan introvert. Kemudian senangnya networking. Karena kebutuhan. Kalau itu kebutuhan. Tapi ujungnya menjadi nyaman ya dengan cara itu kan, karena melakukan rutinitas terus menerus. Rutinitas dan sudah ketemu caranya. Oke. Nah, berat itu kalau kita nggak tahu caranya. Iya. Kalau susah itu kalau kita nggak tahu caranya. Caranya gimana? Caranya belajar. Oh, belajar. Sama seperti misalnya saya harus bikin bolu, mungkin bagi saya, berat sih karena bolu. Betul. Tapi kalau saya disuruh bikin ramen, hayu gitu. Hanya karena saya sudah tahu caranya saja. Ya, jadi karena tahu caranya, jadi lebih mudah ya, Mbak. Mudah. Kalau sudah tahu caranya, mungkin tidak akan ada hal berat. Gitu. Caranya gimana? Ya belajar gitu. Belajar. Apapun ya kita harus mau belajar lah. Gitu. Oke. Kang, apa fun fact tentang Anda? Fakta menyenangkan. Kang Wega itu menyenangkan karena apa sih ya? Iya. Saya memang ya kalau di luar itu penuh semangat gitu kan ya, selalu tersenyum, bisa membawa suasana. Saya itu senang mengeluarkan joke. Oh, aslinya senang bercanda. Aslinya ya, saya tuh banyak pada dasarnya memang saya senang melihat orang tertawa. Saya itu senang melihat orang bahagia, begitu. Kalau saya bisa membuat orang tertawa, saya bisa membuat orang bahagia, itu ada ekstra kebahagiaan buat saya, gitu kan. Karena saya mempunyai pemikiran semua orang berhak untuk bahagia, betul. Apapun kondisinya saat ini. Gitu. Karena untuk bahagia itu ternyata sangat sederhana. Ya, tidak perlu mikir ribet-ribet bagaimana kita bisa bahagia, karena bahagia itu ada dalam diri kita sebenarnya. Betul. Kadang orang itu kan mencarinya jauh keluar. Begitu, sehingga kebahagiaannya tidak bisa mereka temukan. Betul. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Gitu. Banyak orang yang kemudian memprasyaratkan saya bisa bahagia kalau begini. Yang sebenarnya mereka membatasi diri mereka sendiri untuk bahagia. Saya bahagia kalau punya uang banyak. Punya uang banyak pun belum tentu dia akan bisa bahagia, karena dia kemudian akan memprasyaratkan lagi satu lagi nanti. Ya, saya sudah punya banyak uang tapi saya belum bahagia karena ini, karena itu gitu. Gitu. Sebenarnya bahagia itu kan sudut pandang. Betul. Ya, bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu menyenangkan untuk kita. Ya, dalam setiap peristiwa itu selalu ada sudut pandang menyenangkannya kan. Selalu ada kebahagiaannya gitu. Di dalam satu fakta itu kalau kita mencari sudut pandang yang membahagiakan, maka akan ketemu gitu ya. Gini kan, salah satu contoh adalah ketika kita menceritakan tentang kegagalan kita di masa lalu, tapi sekarang
Ya. Itu bisa sambil ketawa-ketawa kan. Waduh, saya dulu pernah begini. Kalau dulu gimana? Ya, kalau dulu aduh sedih gitu tanya. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda, sesuatu itu kemudian bisa membuat kita tertawa. Tadi yang dulu membuat kita sedih, mungkin saat ini ketika diceritakan akan membuat kita tertawa, akan membuat sesuatu yang lucu gitu. Oh dia dulu saya pernah gagal, saya dulu misalnya katakanlah, oh bener dulu pernah ditolak misalnya gitu. Iya. Pernah ngelamar dia nggak diterima misalnya. Itu bisa diceritakan dengan tertawa kalau sekarang gitu. Karena sudut pandangnya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin sedih. Yang ngelamar ke sana, aduh ditolak, ngelamar sini, aduh ditolak gitu. Saya ada tim saya yang begitu gitu ya, ditolak ke sana kemari. Ternyata memang takdirnya bukan di situ gitu menurut saya. Kemudian yang akhirnya ketika diceritakan bisa tertawa gitu kalau sekarang. Itu padahal dulu mah ya sedih pisan gitu. Ya, jadi kita kalau melihat sekarang mah itu kan pengalaman masa lalu yang bahkan mungkin jadi story ya. Jadi story gitu. Kalau bicara story nih Kang, Ya. kan dalam perjalanan Kang Wega sampai sekarang ini tentunya ada orang yang sangat berjasa ya, untuk Kang Wega. Kalau nih Kang Wega mau berterima kasih sama orang tersebut, siapa Kang? Tentu ya, kalau berterima kasih tentu orang tua yang paling berperan ya, membentuk kita seperti sekarang. Ya, ada banyak hal kenangan ya, edukasi dari orang tua saya yang bisa membentuk saya seperti ini sekarang. Kemudian juga keluarga ya, istri gitu ya. Sangat banyak membentuk diri saya hari ini. Termasuk dari anak-anak kan. Saya banyak belajar kok dari anak-anak dengan kepolosan mereka. Saya banyak belajar dari mereka gitu. Saya pernah ngobrol dengan anak saya dulu waktu masih kecil, anak saya yang sekarang kelas 4 SD, itu tentang rezeki kan. Jadi waktu itu ceritanya di mobil saya lagi nganter anak saya mau sekolah, itu dia bilang, kenapa sih Abi harus kerja keras gitu. Saya kan saya sering cerita gitu. Oh, jadi orang itu harus kerja keras, kalau nggak kerja, nah nanti susah nanti hidupnya begini-begitu ya. Saya sering ngomong begitu dengan cara yang sederhana lah ke anak saya begitu. Karena anak saya sering bertanya hal-hal yang saya kadang sulit jawabnya. Ya, saya bilang kalau nggak kerja keras, nah nanti nggak punya uang buat makan, buat sekolah, buat beli baju, buat beli rumah. Saya ceritanya begitulah kurang lebih. Jadi itu maksudnya untuk memotivasi anak juga ya? Ya, ternyata jawaban anak saya melebihi apa yang bisa saya perkirakan gitu. Kata anak saya begini, lah bukannya ada Allah ya? Aduh, saya bilang, ya itu maksudnya. Saya bilang, itu kan rezeki itu dari Allah memang, tapi kita harus berusaha. Oh iya, saya nggak nyangka anak saya bakal jawab itu soalnya. Kalau anak kecil memang polos ya, kayak gitu. Saya juga pengalaman. Berarti saya akhirnya belajar dari anak saya. Oh iya ya, kenapa saya nggak menjawab itu yang pertama Allah dulu ya gitu. Salah saya nih gitu. Akhirnya, Kang, ini pertanyaan terakhir nih Kang. Jadi tadi udah panjang lebar deh kita. Pertanyaan terakhir singkat aja. Ya. Apa tips rahasia dari Kang Wega agar bisa selalu termotivasi? Begini Kang. Terutama dalam bisnis ya dan kehidupan pribadi, kita itu harus bahagia. Dalam bisnis kita itu harus bahagia. Kalau tidak bahagia, misalnya bisnisnya bikin kita makin pusing, berarti ada sesuatu yang salah. Oke, jadi selalu bahagia. Harus selalu bahagia, karena sejatinya sebenarnya itu yang kita kejar. Ya, memang banyak orang yang kemudian, saya bisnis untuk cari uang. Ya untuk apa uang itu kemudian dipakai?
untuk mencari kebahagiaan. Kan? Betul. Sebenarnya itu esensi hidup kita itu kan itu kan. Jadi mencari kebahagiaan. Kita Jadi perlu harus selalu bahagia dan jangan gantungkan kebahagiaan kita itu kepada hal-hal material, kepada orang-orang di sekitar kita. Saya nggak bahagia karena suami saya begitu sih. Saya nggak bahagia karena istri saya begitu sih. Begitu misalnya. Saya nggak bahagia karena orang tua saya nggak mendukung saya. Stop itu. Karena yang menentukan bahagia atau tidak diri kita sendiri, bukan orang lain. Betul. Ya, ketika kita masih menggantungkan bahagia kita ke orang lain, harus ada ini, harus ada itu, harus punya uang, harus punya mobil baru saya bahagia, harus punya handphone baru saya bahagia, tidak akan ketemu bahagianya. Ya, jadi intinya kita perlu bahagia ya, Kang? Perlu bahagia, dan bahagia itu dimulai dari diri kita sendiri karena memang ada di dalam diri kita. Dan kita yang menentukan. Kita yang menentukan mau bahagia atau tidak. Ya. Kang Wega. Begitu, Kang. Terima kasih banyak, Kang. Iya, siap. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih udah sharing. Sama-sama, Kang. Ya, untuk teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, subscribe ya. Jangan lupa like dan komen karena itu sangat membantu memotivasi saya. Betul. Dan jangan lupa nanti follow IG Kang Wega ya. Apa IG-nya? Wega Gunawan. Wega Gunawan. Ya. Sama kalau saya Kang Ridwan Official ya. Kang Ridwan Official. Iya. IG sama YouTube sama ya? Sama. Ditunggu ya. Terima kasih Kang Wega sekali lagi untuk kehadirannya. Kang Ridwan. Sukses dan sehat selalu. Amin. Hatur nuhun.